Halo teman-teman, berjumpa kembali lagi bersama saya di Lucy C. Reaction. Oh ya teman-teman, di video kali ini ya seperti yang kita tahu saat ini lagi rame dan viral-viralnya dimana konten seorang YouTuber yang bernama Atta Halilintar ini di dalam video kontennya yang sebelumnya ini jangan ya dek ya, dan isi videonya tersebut disinyalir atau diduga-duga menyindir selebgram Fuji, sang mantan dari adiknya yang bernama Tari Halilintar. Dan kali ini sepertinya Atta Halilintar ini membuat lagi sebuah story yang membuat netizen kita semakin gemes ya. Dimana Atta Halilintar ini merepost yang menyinggung isu almarhumah Vanessa Angel yang sebelum nikah hamil duluan. Tambah bingung ya kita ya, kok bisa sampai segitunya ya. Ini lucunya, orang yang sudah tiada masih digosipin ya. Dan akhirnya Atta Halilintar ini menjadi bulan-bulanan dari para netizen-netizen kita yang budiman. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung saja saksikan seperti apakah reaksi dari netizen-netizen kita yang budiman ini atas postingan ulang Atta Halilintar ini yang menyinggung aib orang yang sudah tiada. Berikut ini cuplikan videonya. Lagi heboh tentang instastory-nya Atta Halilintar, lo tau? Ini tuh Atta Halilintar tuh kenapa sih ada masalah apa sama keluarganya si Fuji tuh kenapa gitu? Lu lihat instastory-nya dia yang ini guys, lu lihat, lu plototin, lu pandangin situ tuh. Ya gue tahu yang membuat itu tuh, yang membuat kata-kata tentang Vanessa itu bukan dia, bukan. Tetapi dia tuh berkomentar di situ, dan juga komentarnya emang baik sih ya kan, mendukung dan juga menyemangati keluarga si Fuji. Tetapi yang jadi masalahnya itu adalah ketika dia melihat ada status itu, kenapa dia berkomentar di situ, terus dia SS dan terus dia itu pasang ke instastory-nya dia gitu. Kenapa dia bagikan di instastory-nya dia itu kenapa? Punya maksud apa? Berekspektasi apa? Dan punya niat apa gitu. Kan kalau begitu kan jadi kayak mengulang lagi masa lalu. Lo tau nggak? Keluarga si Fuji itu udah tenang, udah ayem, udah segala macam, udah mengikhlaskan gitu ya kan. Nah terus ada tuh kata-kata begitu terus dibagikan nih sama seseorang di instastory-nya dia. Kan rame tuh, banyak yang ngelihat. Terus kalau misalnya keluarga si Fuji ngelihat, dan juga kalau misalnya sedih lagi, kayak gimana? Lagian ya kata gue tuh dewasa dikit kek gitu kan. Jadi jangan segala macam tuh dibagikan, jangan segala macam dibagikan apa segala macam. Lu minta simpatik dari netizen gara-gara lu berkomentar di situ gitu. Terus lu tuh netizen semuanya tuh harus tahu kalau misalnya lu tuh menyemangati keluarga si Fuji dengan cara lu membagikan instastory itu gitu. Kayak gimana? Kata gue dewasa dikit kayak apa kayak segala macam gitu. Jangan kayak begitu. Ini juga nih ya buat orang-orang yang membuat kata-kata itu ya, gue nggak tahu siapa gitu ya kan. Kata gue tuh lu mikir lu punya otak gitu ya kan, segala macam gitu. Ini orang yang udah kagak ada dibahas-bahas, diungkit-ungkit dan segala macem gitu. Ngapain begitu? Di luar sana yang hamidun duluan tuh banyak gitu. Kenapa nggak yang itu aja dibahas gitu? Kenapa nggak yang itu aja dibahas gitu? Kenapa orang-orang yang udah nggak ada tuh terus-terusan dibahas? Ngapain? Mau nyari apa begitu loh? Apa yang dibahas? Jangan orang-orang yang udah kagak ada dibahas. Gila kali, gila. Nggak suka banget gue ngeliat beginian, sumpah. Kayaknya lagi slack ya orang itu, lagi slack dia kayaknya. Nggak ada hujan, nggak ada kemarau, nggak ada petir, nggak ada hujan batu, nggak ada salju, nggak ada apa-apa. Tiba-tiba ngerepost ulang orang yang nggak ada hubungannya dengan dia apapun, seujung kuku pun dia nggak ada hubungan dengan orang itu. Saudara bukan, ipar bukan, sepupu bukan. Entahlah bau-bau Pak D atau apa entah lagi, bukan juga. Lah terus lu mengerepost itu tujuannya apa? Sempak kancut, denger ya. Vanessa Angel dan suaminya Bibi meninggal, itu meninggalkan anak yang masih umur 1 tahun. Dan ajaib anak itu bisa selamat dengan tabrakan yang begitu mengerikan di jalan tol. Itu mengerikan sekali. Dan kamu pikir keluarga yang menerima berita duka itu apa nggak bisa trauma sampai hari ini?
Dan itu anak, mau dibilang anak haram kek, mau dibilang apa kek, hanya mereka berdua dan Tuhan yang tahu. Tapi lihat tuh anak itu dibesarkan dengan penuh kasih, dengan penuh cinta oleh keluarga kakeknya, keluarga neneknya, sama om-om, sama tantenya. Anak seusia itu yang pada saat ditemukan orang mukanya penuh dengan lebam karena benturan dan bisa selamat, itu sebuah anugerah, itu ajaib loh. Bukan begitu caranya. Untuk apa direpos-repos ulang? Untuk apa? Gak ada alasan apapun kau mereposnya. Kenal enggak, saudara enggak, entah lagi iya. Kau kan sudah tahu. Memang adikmu pernah punya hubungan dengan anaknya mereka. Tapi itu kan hanya sebatas pacaran. Kalau pacaran putus ya sudah loh. Kenapa? Gak ada hakmu loh. Gak ada hakmu. Lihat tuh anak sekarang sudah 4 tahun, dibesarkan mereka dengan penuh cinta. Mereka loh membesarkannya dengan segenap jiwa raga mereka, karena itu memang cucu mereka asli, darah daging mereka. Jangan gitu. Jangan gitu, beneran. Kita tuh harus punya hati dong, punya empati dong dengan orang. Jangan mentang-mentang lu udah kaya, lu sudah punya Indonesia. Katakanlah lu sudah bisa membeli Indonesia. Emang bisa dibawa mati itu harta? Bisa dibawa mati? Jangan sombong lah. Kalau tadi kita nggak punya aib di keluarga kita, entah lagi. Lawang aib di keluargamu loh segede-gede gaban. Di keluargamu, baik di keluarga kandung maupun di keluarga sambung, punya aib segede gaban. Jangan sok lah. Ini beneran loh. Menyakiti, betul banget menyakiti. Menyakiti banget. Long anak itu sudah tenang, sudah memulai hidup baru, sudah mulai sekolah. Kok tiba-tiba dibikin begini, terus berita akhirnya terungkit lagi. Fiti-fiti saat Sigala masih baru ditemukan di jalan tol. Dan si Fadli langsung lari ke tempat kejadian untuk menenangkan Sigala. Ini terlalu sih, terlalu banget. Terlalu banget. Nggak punya empati, nggak punya hati. Makan hartamu itu, makan. Gue nggak setuju ketika ada yang bilang almarhum Vanessa ini hamil di luar nikah. Terlepas isu apapun yang beredar, tapi kalau kalian inget dulu ada seorang public figure, cowok, dia mengklarifikasikan tentang kehamilan almarhum. Gue nggak mau sebut siapa public figurnya, intinya si lelaki ini tuh dekat sama almarhum Vanessa pada masanya. Sebetulnya gue lupa ingat, tapi boleh dikoreksi. Tapi setahu gue, jadi almarhum ini memang sudah menikah siri lalu punya anak. Baru beliau menikah secara resmi. Terlepas benar atau tidaknya isu tersebut, menurut gue postingan Atta Halilintar tetap tidak sopan sih. Maksud gue gini, ada sebuah akun yang ngonten ngomongin mengenai sebuah isu yang jatuhnya tuh aib bagi almarhum. Tiba-tiba Atta komentar, ya bagus sih komentarnya ingin mengirimkan Al-Fatihah, tapi salahnya kenapa harus diposting di story? Maksud gue gini, kalau emang dari awal lu itu tulus mendoakan agar beliau tenang di sana, untuk apa lu publikasikan lagi konten yang menyinggung tentang almarhum? Gue baca kolom komentar, tapi nggak gue SS, ada yang bilang, oh Atta ini tuh sebenarnya cuma ingin mengingatkan ke netizen kok agar tidak terjadi kepada orang lain. Dimana-mana, kalau kita mau ngingetin seseorang, bisa nggak contoh kasusnya itu jangan teman kita sendiri atau orang yang kita kenal. Apalagi orang tersebut sudah tidak ada. Sadar nggak sih kalian ini bahwasannya almarhum itu masih memiliki anak yang sampai sekarang masih hidup. Dan anak ini akan bertumbuh dewasa, pastinya akan mencari tahu mengenai track record orang tuanya. Dan kalau misalkan melihat berita tersebut, lo bisa bayangin perasaan anak ini. Sekarang kita balik lagi ke almarhum ya. Kalau kalian bilang menikah tanpa restu, kalian emang tahu dari dulu almarhum ini diperlakukan seperti apa oleh orang tuanya? Kalian semua tahu nggak adiknya almarhum sekarang tuh sedang merasa tertekan? Lihat konten gue yang sebelumnya biar paham, karena memang dari pihak adiknya sendiri sampai repost konten gue. Semoga hal seperti ini tidak akan terulang lagi ya untuk Atta Halilintar. Makanya gue nih rada bingung, Atta Halilintar ini kan dekat sama keluarganya almarhum. Kayak kita nih, misalkan kita tahu masalah keluarga orang lain, mungkin kita nggak deket tapi sekedar kenal, pasti ada sungkan lah untuk ngebahas atau ngeposting di sosial media. Gak boleh gitu, masa sama yang deket atau yang pernah deket aja bisa jahat, apalagi sama orang yang nggak dikenal.
Rama Waroka minta Atta langsung ke makam jika ingin doakan Vanessa. Atta, kalau kamu memang punya niat untuk memberikan Al-Fatihah kepada almarhumah Vanessa Angel, pergi ke makamnya, tebar bunga di sana, siramkan air yang sejuk, dan bacakan Al-Fatihah di sana. Kalau kamu memang tidak setuju dengan berita yang ada di akun hoax itu, yang jelas-jelas memampang foto gede-gede almarhumah, terus menulis almarhumah bla 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 bla, saya aja nggak sanggup nih ngomongnya nih. Itu kamu nggak akan merepost di IG story. Kita nih yang punya akun-akun besar, udah punya nama, nggak bisa dan nggak boleh sembarangan. Nggak ada ceritanya deh, nggak ada di dalam kamus. Kita itu nge-repost dari akun abal-abal, berita fitnah, berita hoax. Itu tujuannya apa? Coba jelasin. Kita tuh nggak usah membongkar masa lalu orang kalau masa lalu kita juga buruk. Mendingan kita ngomong sendiri, kita yang menjelasin. Kadang-kadang orang sok suci, padahal dulunya juga jahanam. Bro, saya curiga nih terkait mengenai seseorang sultan tersebut yang mengomentari kemudian merepost postingan yang membuka aib keburukan orang lain. Jangan-jangan orang yang memposting tersebut itu adalah tim dia sendiri. Jangan-jangan lo ya, kemudian dia tampil sebagai pahlawan kesiangan, seakan-akan membela. Karena kenapa? Masa iya postingan seseorang yang diduga fansnya di-repost oleh dia di akun dia? Dia itu seorang yang terkenal kaya raya sultan. Masa iya postingan yang beraroma memburuk-burukan orang lain, yang membuka aib orang lain, di-repost di kanal dia gitu loh. Kemudian dia komentar, ini patut dicurigai nih, ada apa. Makin dibiarin, makin gak sadar diri. Orang yang dibaikin malah gak tahu diri, apalagi sampai ngejelek-jelekin. Bicaranya hebat, buktinya cacat. Hei Bung, casing hulu kok mulut Hello Kitty, ngaca cuk. Ada-ada aja kelakuan orang zaman sekarang, merasa diri sudah di atas kayangan dengan harta yang bergelipangan, tapi lupa memikirkan attitude yang baik untuk dipersembahkan. Coy, dengan lo repost seperti ini, sama halnya lo membuka kembali aib orang lain. Walaupun di situ lo katakan agar orang yang memposting ini tidak membuka aib daripada Vanessa Angel terhadap masa lalunya, kemudian ente nge-repost, ditonton oleh orang banyak, oleh penggemar-penggemar ente, bro. Sama halnya lo membuka memori, membuka cerita lama, membuka aib masa lalu orang lain, kemudian disaksikan oleh orang lain dan menimbulkan persepsi atau asumsi-asumsi negatif. Kalau tujuan kita baik, mending kita hapuskan saja itu postingan. Jangan lo repost lagi. Dengan lo repost begitu sama saja lo mengumbar kembali aib orang lain. Walaupun apapun alasan yang lo sampaikan, faktanya lo merepost ulang postingan daripada fan lo di kanal lo, akhirnya dilihat oleh orang yang tadinya orang tidak tahu apa yang terjadi dengan masa lalu Vanessa Angel menjadi tahu. Tidak semua orang siap, coy, melihat, mencerna dengan akal sehatnya. Kalau apa yang lo repost itu disaksikan oleh orang yang bisa mencerna, baik alasan lo, kata-kata lo, dan tujuan lo enak. Tapi banyak orang-orang, bahkan anak-anak yang belum siap umur, kadung dia cinta sama lo, memuja-muja lo, akhirnya dia membenci orang-orang yang berlawan sama lo, menyangkut pautkan satu dengan lain, seperti Vanessa Angel ini dekat sama Puji karena adik ipar dan sebagainya, akhirnya menjadi bumerang.
Dengan lo repost begini sama saja lo mengumbar atau membuka aib orang lain, bro. Ya Allah ya Karim, masih banyak postingan yang lain, masih banyak hal-hal yang lain yang lo bisa tampilkan di kanal-kanal lo. Gak perlu terkait mengenai Vanessa Angel. Itu masa lalu dia, biarlah dengan masa lalu dia. Toh dia udah tenang di sana. Harusnya kalau ada postingan seperti itu lo hapus aja, lo ingatkan untuk segera dihapus. Jangan lo repost ulang kembali. Etika dipakai lah bro, katanya lu orang kaya, sultan di negeri ini. Masa seorang sultan beretitude seperti itu sih? Walau tujuan lu katakan baik mengingatkan, tetapi apa yang lu sampaikan ini justru menjadi pintu gerbang membuka aib orang lain, bray. Astagfirullahaladzim. Kadang-kadang Allah kasih kenikmatan dalam harta buat lu, bukan lu gunakan demi kebaikan. Lu cerdaskan diri lu, tapi semakin lu melayang dengan harta lu, semakin apa salah kaprah dalam bertindak. Aduh, kagak ada yang lain. Kagak adakah pihak-pihak yang lain? Kenapa harus Angel, Puji dan lain-lain sebagainya? Kenapa coy gitu loh? Gak habis pikir gua sebagai netizen ini geram loh, geram melihat apa yang lo posting atau yang lo repost di postingan lo. Ini sama saja membuka dan mengumbar aib orang lain. Disengaja atau tidak sengaja, ini sama saja menggiring opini di otak para netizen yang tidak paham mengenai masa lalu Vanessa Angel menjadi tahu akibat apa yang lo repost ini. Camkan itu. Ingat, harta tidak dibawa mati dan harta tidak akan selamanya. Roda itu berputar bro. Halo cuy, Atta Halilintar kembali menjadi sorotan netizen setelah dia membuat IG story tentang Vanessa Angel. Kalian udah tahu? Ini lihat IG story yang dibuat oleh Atta Halilintar yang sepertinya menurut gue ya, ketika dia sedang scroll terus ada sebuah teks yang bertuliskan tentang Vanessa yang tulisannya seperti ini: nikah tanpa restu orang, jangan ya dek. Oh itu tren loh, itu trennya. Padahal yang tanpa restu orang tua adalah Vanessa, terpaksa direstuin karena hamil duluan. Paham? Wah, ini yang bikin teks siapa nih? Agak jahat juga nih mulutnya yang bikin teks ya. Dan Atta di bawahnya komen, Al-Fatihah buat Kak Vanessa. Kak Vanessa orang baik dan teman saya. Doakan yang terbaik ya buat Kak Vanes, Pak Haji, Oma, Gala, dan Kakak Fuji juga. Biar Kak Vanes tenang. Nah, jadi Atta tuh sebenarnya komentarin sebuah video atau sebuah gambar yang bertuliskan tentang Vanessa. Sebenarnya dia cuma komen. Dan komentar Atta menurut gue ya baik kok. Dia cuma ingin mendoakan Vanessa dan mengajak semua yang ada di situ untuk yuk mari doakan Kak Vanessa. Bahkan Atta juga meminta untuk mendoakan Oma Gala, dan bahkan juga Fuji. Menurut gue itu hal yang baik ya. Sesuatu yang baik ya marilah kita ikuti. Kenapa enggak? Yang agak aneh malah tulisan dari teks tersebut yang dia bilang Vanessa hamil duluan. Lu tahu dari mana? Kenapa lu tiba-tiba bilang seperti itu? Kenapa kok tiba-tiba lu bikin sebuah sesuatu yang tentang orang yang udah enggak ada di dunia ini? Udahlah, tutup lah. Gak usah dibahas-bahas, gak usah dibongkar-bongkar lagi. Sebenarnya Bang Atta ngajakin sesuatu yang baik ya. Dia ngajakin kita untuk berdoa bersama agar almarhumah Vanessa tenang di sana. Cuma satu sih pertanyaan gua. Kenapa Bang Atta jadiin IG story? Masalahnya teks yang ada di situ itu masalah tentang Vanessa yang aha. Bagaimana menurut kalian? Sikat, bye. Belum selesai masalah sindir menyindir, sekarang mengungkit-ungkit masalah orang yang sudah almarhum. Aduh ampun, nggak tahu ya tujuannya apa sih Atta. Kamu tuh seorang yang banyak followernya loh. Banyak dicintai kamu itu sayang. Kenapa mesti harus mengungkit-ungkit masalah yang lalu? Apalagi ini sudah almarhum. Nggak baik loh menceritakan aib seseorang apalagi sudah meninggal. Selayaknya orang yang sudah meninggal itu didoakan, dikenang hal-hal yang baiknya, bukan hal-hal yang buruk gitu. Nah, seharusnya kan Atta ini menjadi figur yang harus kita contoh gitu ya, karena kan pertama dia seorang konten kreator yang sangat kreatif, juga mempunyai harta yang banyak, mempunyai follower yang cukup banyak, dia pun juga taat beribadah, juga sudah ke haji dan sebagainya. Seharusnya menjadi
benar-benar menjadi panutan gitu untuk semua followernya. Jangan seperti ini mengungkit-ungkit atau membicarakan orang. Jadi kayaknya kesannya kamu tuh childish gitu ya. Tahu nggak childish itu apa? Sifat kekanak-kanakan. Oke, niat kamu mungkin baik, namun tidak ada baiknya menceritakan seseorang yang sudah almarhum. Itu aja sih yang harus digarisbawahi. Lagian juga nggak ada hak kamu untuk mengungkit masalah atau pribadi orang lain gitu loh. Yang berhak itu adalah keluarganya, orang tuanya. Kamu mau mengingatkan apa? Ke halayak ramai itu mau mengingatkan seperti apa maksudnya? Kan nggak ada tuh gitu loh. Esensinya itu nggak masuk gitu loh, tak ya. Jadi sekali lagi nggak usah urusin orang lain deh. Saya berbicara di sini diminta untuk berbicara, yaitu memberikan tanggapan. Namun saya secara formal saya kurang nggak suka saya gitu. Yang lebih baik ya begini aja, informal aja. Yang jelas apa yang saya sampaikan itu merupakan edukasi yang baik untuk kalian semua. Tidak baik membicarakan hal buruk kepada orang lain, apalagi diposting, ya. Kasihan tuh Pak, siapa namanya, bapaknya Bibi, mertuanya Vanessa. Sedih aku, dia berkaca-kaca loh. Janganlah mengungkit lagi, biarkanlah dia tenang, barangkali hidup di surganya Tuhan. Sudahlah, please ya. Aduh, saya jadi speechless mau ngomong apa gitu, karena nggak masuk nalar gitu. Oke? Jangan sekali-kali lagi ya seperti itu ya. Itu perbuatan anak-anak yang belum dewasa. Oke? Salam, Lita Gading. Saya juga sangat hati saya gitu. Orang yang berbicara seperti itu, nggak perlu lah. Itu juga lagi, sudahlah. Bagi kami, bagi saya, keluarga, anak dan menantu saya itu sudah di surga. Karena kami sudah mendoakannya setiap saat kami doakan. Dan itu kan suatu tragedi yang sangat berat bagi kami. Kami kehilangan anak dan menantu ya. Kami seorang anak dia, itu bagi kami. Jadi kami anggap dengan penuh doa kami, dengan melihat latar belakang mereka, bagi kami mereka sudah di surga. Jadi nggak ada perlu lagi, dan tidak baik juga untuk disebut, dan tidak baik juga untuk komentar-komentari lagi. Sudah selesai lah, mereka sudah nyaman. Itu pikir saya. Makanya saya kalau ada mau komentar hal begini, hal begitu, saya nggak ingin menanggapi, dan saya hanya merasa sedih aja orang ngomong begini. Makanya mulut tuh dijaga, jangan asal nyeblak. Kan punya otak, dipakai dong otaknya. Sebelum ngeluarin kata-kata tuh dipikir dulu, pantas gak dikeluarin. Atau sebelum ngelakuin sesuatu tuh dipikir dulu, otaknya digunain ya. Jangan pakai dengkul, jangan. Emang keturunan dari keluarga Gen ini kayak nggak udah-udah gitu ya, nggak mencari sensasi buat meramaikan diri dia, untuk meramaikan nama dia gitu ya. Yang gue nggak habis pikir, ini salah satu yang postingan Atta yang mungkin beberapa minggu yang lalu atau beberapa hari yang lalu, gue nggak tahu, dan ini baru lewat di gue gitu. Jadi waktu itu si Atta ini memposting sesuatu dengan membawa-bawa almarhumah Vanessa gitu, yang menurut gue apa hubungannya cuy sama Vanessa gitu? Nggak ada hubungannya, dia pun udah nggak ada di sini, buat apa lu bawa-bawa? Jadi dari sini aja gue bisa menyimpulkan kalau memang berbeda ya, orang tiba-tiba kaya raya dari keviralan dengan orang yang tiba-tiba kaya raya dari prestasi. Itu beda guys, dari akhlak, dari cara dia berperilaku ya, itu beda ya. Jadi bisa dibedain deh ya, dari kayak postingan yang sebelum-sebelumnya atau apa yang dia lakukan sebelum-sebelumnya, itu bisa kelihatan gitu. Itu bisa dinilai sama perbuatannya gitu ya. Itu bisa dinilai sama kelakuannya ya. Menurut gue yang dilakukan Atta ini, menurut gue udah kayak nggak pantas sih, karena gimana pun Vanessa ini udah nggak ada di sini dan nggak perlu lu bawa-bawa juga. Bisik-bisik tetangga, bisikin dong. Nah guys, ini dia yang lagi heboh banget gitu ya. Baru-baru ini si Atta Halilintar memposting foto almarhum Vanessa Angel, dan di captionnya itu bertuliskan bahwa kalau perkawinan antara Vanessa dan juga suaminya si Bibi itu merupakan perkawinan yang direstui orang tua karena sudah hamil duluan nih guys. Menurut kalian gimana sih? Gue jujur agak bingung ya, kenapa si Atta harus memposting
konten seperti itu gitu ya. Baru-baru ini kan dia kan sempat dihujat gitu ya gara-gara bikin konten yang seolah-olah gitu ya meng-hate si Fuji gitu ya, dan sekarang tiba-tiba dia posting lagi konten foto almarhum Vanessa Angel yang bertuliskan caption seperti itu gitu ya. Jujur di sini gue agak bingung gitu ya, ini kenapa sih Atta Halilintar kok sekarang jadi ngeblunder banget gitu ya, dan jadi kayak seolah-olah menyerang si keluarganya si Fuji gitu ya, dan almarhum Vanessa Angel gitu. Menurut gue ini agak di luar konteks gitu ya. Apa urusannya gitu ya sekarang, kenapa Atta jadi ikut-ikutan dalam pusaran kebencian untuk keluarga dari si Fuji dan almarhum Vanessa Angel gitu. Jujur gue agak bingung gitu ya. Sampai berita ini tayang gitu ya, gue masih belum dapat kejelasan gitu ya dari postingan yang Atta posting di sosial medianya nih guys. Dan tentunya postingan ini banyak banget mengundang gitu ya hujatan-hujatan dari netizen gitu ya. Banyak yang bilang kayak mendingan Atta Halilintar diem aja deh, nggak usah ikut campur urusan orang gitu ya. Kemudian ini bukannya Atta Halilintar udah naik haji gitu ya, kenapa pulang-pulang naik haji jadi kayak begini, bisa mabrur nggak sih hajinya gitu. Jadi banyak banget kecaman-kecaman yang dikasih ke Atta Halilintar terkait dengan postingan Atta Halilintar untuk almarhum Vanessa Angel guys. Gue pengen tahu nih pendapat kalian terkait dengan postingan ini. Please leave your comment below. Thank you guys for watching. I'll see you on my next video. Thank you guys. Jika hidup dipenuhi sifat iri dan dengki, orang diam pun diurusin. Gak enak ya hidup selalu dijadikan bahan iri orang lain. Gerak dikit aja digibahin. Kau denger nih, kalau kau sakit gak perlu kau ke UGD. Karena apa? Karena penyakit kau tuh penyakit hati, jadi susah sembuhnya. Oke, teman-teman, itu tadi barusan kita dengarkan bersama-sama ya, dimana reaksi yang luar biasa dari para netizen-netizen kita yang budiman ini. Dan netizen ini menilai bahwa sosok Atta Halilintar ini tidak berempati kepada orang yang sudah meninggal dunia. Teman-teman, gimana menurut tanggapan kalian semuanya? Oke, mungkin sampai di sini dulu video kali ini, dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video-video terbaru lainnya di Loise C Reaction. Oke, akhir kata,